Oke, kayaknya sudah banyak yang bergabung, jadi kita mulai aja. Ini apa namanya, screen-nya sudah terlihat di layar kalian ya untuk PowerPoint-nya ya. Sudah, Bu. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini karena semuanya ini sudah pernah mengambil mata kuliah termodinamika 1, jadi mungkin kita cuma merefresh aja ingatan kalian ke 1 tahun yang lalu tentang mata kuliah ini gitu. Apalagi kan semuanya sudah baru aja mengambil termodinamika 2, jadi pasti ingatannya lebih fresh dan sudah lebih advance lagi dibanding saat mengambil termo 1 di tahun yang lalu. Jadi hasilnya semoga untuk semester antara ini nilainya bisa B semua ya, karena kan nggak bisa A. Jadi harapannya ya paling tinggi nilainya bisa dapat nilai B. Kemudian untuk termodinamika, kita lanjut ke slide berikutnya. Bentar ya, saya masih nge-admit teman-teman yang baru masuk. Nah, ini outline dari mata kuliah kita sama seperti yang dulu, masih membahas tentang energi, panas, kerja, suhu, sistem dan lingkungan, perubahan sistem, besaran satuan, dan juga persamaan yang digunakan di dalam termodinamika. Untuk kontrak kuliahnya mungkin nggak berlaku ya selama semester antara, karena kita melakukan kuliahnya secara online. Paling yang berlaku itu adalah jumlah SKS-nya masih 3 SKS. Kemudian pertemuannya ini kita harus memadatkan pertemuan kita, 16 pertemuan yang bisa dilakukan selama 16 minggu, kita harus selesaikan dalam waktu maksimal 1 bulan. Karena itu saya nggak sempat gitu, kalau misalnya mau bikin PowerPoint yang ada recording suaranya tuh nggak sempat, jadi mesti Zoom ini walaupun 1 minggu mungkin kita cuma 1 atau 2 kali, sisanya itu dilengkapi dengan tugas, supaya juga menghemat kuota data kalian juga gitu. Literaturnya masih sama seperti biasa, kita menggunakan Smith-Van Ness, kemudian nanti banyak latihan-latihan aja, karena kalian secara teorinya pasti sudah dapat banyak di pertemuan tahun kemarin. Toleransi keterlambatannya nggak ada karena kita online meeting, jadi tidak ada toleransi keterlambatan. Terus lanjut. Ini adalah materi, juga kita nggak perlu bahas.
Selanjutnya, yang berikutnya adalah apa sih pengertian termodinamika itu? Termodinamika itu, bentar ya, masih loading. Ini terlihat nggak di screen kalian sekarang? Lihat. Terlihat, Bu. Oke. Nah, jadi secara sederhana itu termodinamika itu adalah termo dan dinamika. Termo itu artinya panas dan dinamika itu perubahan. Jadi termodinamika itu adalah mata kuliah yang akan membahas tentang perubahan panas yang terjadi jika ada terjadi kerja ataupun perubahan energi di dalam suatu sistem. Jadi dari judulnya sudah bisa dipahami gitu ya bahwa termodinamika ini mempelajari tentang perubahan panas. Selanjutnya, atau secara definisinya bisa diartikan sebagai kajian mengenai perubahan panas dan juga perubahan bentuk-bentuk energi yang menyertai suatu reaksi kimia. Karena kita tahu bahwa energi itu kan tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa dimusnahkan. Jadi energi itu hanya bisa berubah-ubah bentuk dan biasanya bisa terjadi ketika ada proses reaksi kimia di dalamnya. Karena itu kalian perlu mempelajari termodinamika ini, karena kalau misalnya kita punya reaktor, kemudian ada reaksi di dalamnya, maka dari reaksi tersebut pasti akan terjadi perubahan energi, entah dia membutuhkan panas ataupun dia melepaskan panas, sehingga mata kuliah ini penting untuk kalian pelajari. Lalu apa sih yang paling penting di termodinamika itu? Yang paling penting itu adalah hukum termodinamika 1, 2, sampai hukum termodinamika ketiga yang harus kalian ingat dan kalian pahami. Nah, hukum termodinamika di sini yang kita bahas untuk pertemuan ini adalah hukum pertama, yaitu pelestarian energi atau kekekalan energi, dan hukum ketiga yaitu entropi. Kalau misalnya hukum ke-1 itu, kata kunci yang bisa kalian ingat itu adalah you cannot win gitu. Jadi intinya energi itu tidak bisa tadi diciptakan dan juga tidak bisa dimusnahkan. Jadi energi itu dia hanya berputar-putar atau berubah bentuk di dalam alam ini. Jadi dia nggak bisa dihilangkan. Misalnya energi listrik terbentuk dari energi gerak awalnya. Dari energi kinetik menjadi energi listrik dan seterusnya. Jadi hanya berputar-putar saja dalam satu siklus. Kemudian ada hukum ketiga entropi. Nah, hukum ketiga entropi ini mengatakan bahwa entropi itu kan kalau kalian masih ingat ya, entropi itu adalah ketidakteraturan. Jadi semakin entropinya besar, maka suatu sistem itu dia semakin tidak teratur. Jadi kalau misalnya entropi padatan liquid dan gas, maka entropinya yang paling besar itu adalah entropinya si gas itu gitu, karena gas ini molekul-molekulnya sangat tidak beraturan, sementara padatan itu adalah fase yang memiliki entropi paling kecil dikarenakan susunan molekulnya itu sangat beraturan gitu. Jadi kalau menurut hukum ketiga termodinamika ini di lingkungan kita di alam semesta ini hampir tidak ada sistem yang memiliki entropi itu sama dengan 0. Jadi tidak ada sistem yang benar-benar dia itu solid, benar-benar rapi gitu ya. Pasti akan ada ketidakteraturan yang terjadi di dalam satu sistem tersebut. Oke, berikutnya ini ada suara karena masih pagi ya, jadi kayak ada suara-suara ayam juga ikut kuliah.
Terus selanjutannya, spontanitas reaksi itu ditentukan oleh faktor energi dalam kimia adalah entalpi dan entropi. Untuk merefresh lagi ingatan kalian, jadi entalpi itu adalah perubahan panas atau delta H, kemudian entropi itu adalah perubahan menunjukkan ketidakteraturan suatu sistem atau biasa dilambangkan dengan delta S. Jadi saya ulangi lagi, entalpi itu perubahan panas dilambangkan dengan delta H, dan entropi itu menunjukkan ketidakteraturan suatu sistem dilambangkan dengan delta S. Selanjutnya kita masuk ke gaya energi panas, kerja, dan temperatur. Definisi energi. Apa sih energi itu? Nah, energi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi kalau misalnya kita nggak punya energi gitu ya, kita seharian nggak makan, maka kan tidak ada proses pembentukan energi di dalam tubuh kita, maka pasti kita tidak akan mampu untuk melakukan kerja. Hal ini juga berlaku terhadap suatu sistem atau misalnya suatu alat. Nah, alat itu tidak akan bisa melakukan kerja kalau tidak ada energi yang dia miliki. Untuk kemampuan definisi energi ini bisa juga lebih diartikan lagi sebagai kemampuan melakukan kerja atau memberikan panas. Segala sesuatu yang disebut energi dan segala sesuatu yang dapat diubah menjadi atau berasal dari energi. Itu adalah panas, kerja, massa, dan entropi. Jadi kalau kita bicara tentang panas, kerja, juga entropi, maka dia akan selalu berhubungan dengan energi. Jenis-jenis energi ini pasti kalian juga sudah hafal ya. Ada energi radiasi, ada energi termal, ada energi kimia, ada energi nuklir, dan energi potensial. Ini bisa kalian baca sendiri, nanti slide-nya nanti akan saya share, dan kalian juga sepertinya masih punya, karena ini slide-nya sama seperti slide saat kita kuliah tahun kemarin. Ini kayaknya pada ini ya, pada keluar masuk ya, jadi nah, kita lanjut ke sini aja. Jadi, hukum 1 termodinamika itu menyatakan bahwa jumlah total energi di alam itu selalu tetap. Ini nggak usah saya slideshow ya, soalnya kalau di slideshow kayaknya agak lambat ya, jadi saya besarin aja di sini. Nah, jadi hukum termodinamika 1 itu menjelaskan tentang energi di alam itu akan selalu tetap jumlahnya. Energi tidak dapat diciptakan, something from nothing, dan energi juga tidak dapat dimusnahkan atau something into nothing. Jadi energi itu hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kemudian membahas tentang apa sih bedanya antara energi potensial dan energi kinetik. Ini juga kalian pasti sudah hafal rumusnya. Kalau misalnya energi kinetik itu pasti sudah di luar kepala ya rumusnya ya. Jadi energi kinetik itu adalah setengah MU kuadrat, atau kalian biasa menggunakan rumusnya setengah MV kuadrat. Jadi kalau untuk energi kinetik ini ada proses perubahan kecepatan, sehingga ada nilai V yang digunakan, velocity yang digunakan di dalam persamaan. Kemudian yang kedua adalah yang sering kita gunakan perhitungan ada energi potensial atau MGH, rumusnya EP sama dengan MGH, atau di sini MGZ.
H atau Z itu adalah melambangkan jarak. Jadi energi potensial itu terjadi jika ada perubahan jarak atau perubahan ketinggian antara benda tersebut. Jadi misalnya ada buah yang jatuh dari pohon dari ketinggian 1 meter, misalnya jatuh ke tanah, maka yang kita hitung itu adalah energi potensialnya, karena ada perubahan ada perpindahan kedudukan dari benda tersebut. Selanjutnya ini kita refresh lagi definisi dari gaya itu sendiri. Gaya adalah interaksi yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak. Gaya biasa kita hitung dengan menggunakan persamaan F sama dengan M dikali A. Kemudian suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Nah, suhu di sini satuannya bermacam-macam ya, ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Rankine, dan yang paling sering kita gunakan di termodinamika itu adalah pasti dalam satuan Kelvin. Untuk mengkonversi dari Celsius ke Kelvin, kalian juga sudah bisa pastinya ditambah dengan 273,15. Setelah itu ada tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut. Jadi P sama dengan F per A. F adalah gaya dan A adalah luas suatu bidang. Sedangkan kerja, nah di sini kita akan sering membahas tentang kerja atau W. Nah, kerja ini adalah energi yang dipindahkan oleh sistem ke tempat yang lainnya yang menyebabkan perubahan dari sistem tersebut. W atau kerja ini biasa dihitung dengan persamaan integral PdV. Kenapa di sini dia integral? Karena dia ada perubahan volume yang terjadi. Jadi dari V1 ke V2 dapat dihitung kerjanya dengan persamaan tersebut. Kemudian yang nanti sering kita bahas juga adalah panas. Panas di sini adalah dilambangkan dengan Q. Panas adalah energi yang berpindah dikarenakan perbedaan suhu, di mana Q sama dengan delta U min W. Nah, Q ini akan sangat sering kalian gunakan, nanti tentunya juga dalam perancangan pabrik kimia di neraca energi, kalian akan sering menggunakan perhitungan Q. Namun mungkin kalau di neraca energi itu kita menghitung Q-nya menggunakan persamaan MCP delta T atau M dikali lambda untuk panas laten. Tetapi untuk konsep Q sama dengan delta U min W ini juga perlu kalian pahami, karena bisa digunakan saat melakukan proses perancangan alat dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah pengertian tentang sistem dan lingkungannya. Jadi kalau dalam termo itu kita mengenal adanya sistem dan environment atau lingkungannya. Jadi sistem itu adalah perhatian kita yang kita fokuskan, yang kita ukur. Kemudian lingkungan itu adalah daerah di sekitar sistem. Nah, untuk sistem ini ada 4 jenis sistem. Ada sistem terbuka, sistem tertutup, sistem terisolasi, dan sistem adiabatik. Untuk sistem terbuka, maka energi, massa, dan kerja itu bisa bebas masuk dan keluar ke dalam sistem tersebut. Jadi otomatis dalam suatu sistem terbuka, energi, massa, dan kerja itu akan mengalami perubahan. Kemudian untuk sistem tertutup, maka di situ yang ada hanyalah perubahan energi dan perubahan kerja. Di sini contohnya aja kalau misalnya reaktor batch itu kan kita memasukkan bahannya di awal proses reaksi. Selama proses reaksi itu kan tidak ada massa yang masuk ataupun massa yang keluar. Tetapi reaktor batch itu mungkin saja terjadi perubahan energi dan juga melakukan kerja. Karena saat terjadi proses reaksi, kalau reaksinya itu eksotermis, maka di dalam reaktor batch itu akan terbentuk panas, dan panasnya itu pasti akan berpindah atau bertransfer dari dalam reaktor ke dinding reaktor, dan bisa saja bisa tertransfer keluar reaktor tersebut atau ke lingkungan. Tetapi untuk massanya, dia tidak ada terjadi perubahan selama proses reaksi berlangsung, sehingga bisa dikategorikan dalam sistem tertutup. Selanjutnya adalah sistem terisolasi. Kalau sistem terisolasi ini sama sekali tidak ada perubahan massa, tidak ada perubahan energi, tidak ada juga perubahan kerja. Jadi bayangin aja di suatu reaktor batch tidak ada perubahan massa,
Kemudian reaktor tersebut juga kita isolasi dengan misalnya kalau misalnya reaksinya itu mengeluarkan panas, maka reaktor itu kita isolasi dengan jaket misalnya yang kita isikan dengan air pendingin yang sudah kita pastikan bahwa air pendingin tersebut akan mampu menahan panas sehingga tidak keluar ke lingkungan, maka itu bisa disebut dengan sistem terisolasi. Yang terakhir adalah sistem adiabatik. Nah, sistem adiabatik ini masih ada perubahan kalornya. Jadi kalau sistem adiabatik itu dia tidak ada perubahan kalor, tapi dia bisa ada perubahan temperatur, sehingga masih ada kerja yang bisa masuk dan keluar ke dalam sistem tersebut. Untuk apa sih sistem ini kita pahami gitu ya, karena dalam desain reaktor pun sepertinya kita perlu mengerti reaktor kita ini sistemnya apa gitu, apakah dia adiabatis, ataukah dia terisolasi, atau tertutup, atau terbuka. Ini gambaran secara skematik tentang lingkungan dan sistem. Untuk sistem terbuka, ini bisa kita lihat langsung kalau terbuka itu ya dia loss, itu bisa perpindahan panas, bisa juga perubahan massa. Kemudian kalau untuk sistem tertutup, itu dia masih bisa perubahan panasnya melalui transfer panas dari dalam ke lingkungannya melalui dinding botolnya. Kemudian kalau terisolasi karena dinding botolnya itu kita tutupi lagi dengan suatu alat untuk mengisolat dia, maka dia tidak akan terjadi apa-apa. Ini gambaran skematik untuk lebih mudah memahami perbedaan sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Kemudian kita masuk ke perubahan sistem. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang sering kalian lupa gitu. Kalau misalnya sekarang dijelaskan atau dibaca, mungkin seminggu 2 minggu lagi mungkin kalian bisa lupa dengan konsep ini. Ini sering banget ketika seminar hasil atau sidang ditanyakan, bisa lupa gitu, karena ini dianggapnya hal kecil, padahal ini sangat penting juga untuk dipahami. Biasanya ini banyak diterapkan lagi-lagi dalam suatu perancangan reaktor. Jadi ada reaktor yang bersifat isotermis. Kalau kalian udah ngambil TRK, mungkin ada yang ngebahas reaktor isotermis, ada reaktor adiabatis gitu. Nah, untuk membedakannya, untuk membedakan ungkapan-ungkapan ini, maksud saya, ada berdasarkan kondisi awal dan akhir. Jadi ada isobar, diingat aja kalau isobar itu dari bar itu adalah satuan dari tekanan, maka berarti tekanannya akan tetap. Jadi saat masuk dan keluar, tekanannya akan tetap. Kemudian ada isotermik. Termik di sini kan menunjukkan suhu. Kalau isotermik itu, suhunya akan tetap pada awal dan akhir proses, tidak ada perubahan suhu. Kemudian ada isometrik. Isometrik juga biasa disebut dengan isokorik. Jadi volume sistemnya pada awal dan akhir proses akan selalu sama. Yang keempat adalah adiabatik. Jadi dia tidak ada pelepasan panas masuk dan keluar. Jadi jadi delta Q-nya itu sama dengan 0. Kalau isobar itu delta P, tekanannya sama dengan 0. Isotermik, delta T-nya sama dengan 0. Isometrik, delta V-nya yang sama dengan 0. Kemudian kalau adiabatis itu delta Q-nya yang sama dengan 0. Kemudian berdasarkan kelangsungan reaksi, berdasarkan kelangsungan proses, maksudnya ada reversible dan irreversible. Reversible itu bisa bolak-balik sistemnya, sedangkan irreversible itu prosesnya spontan dan dia tidak bisa kembali ke dalam keadaan semula. Selain itu juga kita punya kesetimbangan. Jadi kalau misalnya setimbang itu sistemnya tidak dapat berubah atau statis. Ini di mute dulu kali ya, yang temennya yang audionya masih kedengaran, bisa di mute dulu. Tombol mute-nya ada di ini, ada di layar Zoom kalian. Nah, kesetimbangan pada kondisi kesetimbangan itu sistem tidak dapat berubah atau sudah statis, atau sistem berubah tetapi dia segera kembali ke keadaan semula. Sedangkan kesetimbangan ini bukan berarti kondisinya itu steady state. Jadi saat kesetimbangan, maka kalau dalam reaksi itu kesetimbangan laju untuk pembentukan produk itu sama dengan laju produk kembali berubah menjadi reaktan.
Next slide. Ini adalah persamaan-persamaan yang kita gunakan di dalam termodinamika. Kita juga menggunakan neraca massa, neraca energi, dan juga neraca entropi. Dan juga ada kita pasti akan nanti menggunakan tekanan kritis, temperatur kritis, volume kritis. Kemudian ada persamaan gas ideal, ada persamaan fluida murni, kemudian ada titik didih, ada tekanan uap jenuh, ya, tekanan kritik biasa dilambangkan dengan PC, TC, kemudian VC, yang kita sering sekali gunakan baik di termo 1 maupun termo 2. Kemudian ada persamaan gas ideal, ketika kita menghitung persamaan virial, kadang kita harus mengasumsikan dia gas ideal atau dia gas nyata. Kemudian ada titik didih dan tekanan uap jenuh. Nah, fluida superkritis. Salah satu aplikasi dari penggunaan fluida superkritis ini adalah ekstraksi bahan alam. Jadi pada fluida superkritis ini dia bersifatnya sudah seperti gas, tetapi dia punya kemampuan untuk melarutkan seperti liquid. Jadi biasa kalau kita di lab itu, kalau misalnya mau ekstraksi, mengambil suatu senyawa gitu ya dari bahan alam misalnya, maka kita biasakan menggunakan pelarutnya liquid, bisa heksan, bisa etanol atau metanol. Tetapi kalau fluida superkritis ini kita bisa menggunakan gas CO2 pada suhu dan tekanan tertentu, dia berada pada kondisi superkritisnya. Jadi ketika pada saat superkritis itu, CO2 yang fasenya gas, dia bisa mengambil senyawa dari bahan alam yang kita inginkan. Jadi dia bisa menggantikan posisi solvent yang bersifat liquid. Apa sih kegunaannya? Kegunaannya pastinya untuk lingkungan kita juga menjadi lebih aman gitu, karena biasanya solventnya itu kita kan buang lagi ke lingkungan. Nah, sedangkan ini kalau misalnya CO2 itu biasanya dia akan terpisah lagi setelah proses reaksi. Jadi tidak mencemari lingkungan dan konversinya biasanya juga lebih tinggi. Itu kegunaan dari fluida superkritis. Nah, ini juga kalian pasti masih ingat, ini adalah grafik tentang hubungan antara temperatur dan pressure. Di sini di dalam grafik ini terbagi beberapa area gitu ya, ada solid phase, ada liquid phase, dan ada gas phase. Jadi garis yang ada percabangan ini adalah garis yang membagi zona-zona dari masing-masing fase. Jadi pada P tertentu dan T tertentu, suatu gas itu, suatu senyawa itu bisa berada pada kondisi fase gas, bisa pada kondisi liquid, atau pada kondisi solid. Dan dia juga bisa berada pada titik superkritikalnya. Titik superkritikal itu ketika dia sudah melewati critical point. Nah, gimana taunya kapan sih temperatur berapa, kemudian pressure-nya berapa, itu bisa dicari di jurnal-jurnal atau di buku-buku. Kalau misalnya kalian pengen tahu kapan sih titik kritisnya CO2, maka kalian cari dengan keyword diagram PVT CO2 atau diagram pressure versus temperatur CO2, maka nanti akan keluar diagram hasil dari eksperimen yang menunjukkan pada temperatur berapa dan pressure berapa CO2 tersebut akan mengalami kondisi supercritical fluid, atau kapan dia berada di posisi compressible dan kapan dia berada pada kondisi gas dan lain-lain. Itu bisa dilihat dari diagram 3 fase atau diagram pressure versus temperatur dari masing-masing senyawa. Selanjutnya adalah besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka yang kuantitatif, contohnya panjang, masa, waktu, suhu, dan lain-lain. Ini pasti kalian sudah tahu juga, kita skip aja. Ini juga kita skip. Ini juga, karena ini berhubungan, udah dipelajari di fisika pastinya. Ini juga dimensi-dimensi. Ini juga udah. Nah, sekarang kita membahas tentang fungsi keadaan. Ini yang seringkali udah disampaikan tapi kalian lupa. Jadi fungsi keadaan itu adalah sifatnya akan ditentukan oleh keadaan akhir dan keadaan awal suatu sistem. Jadi dia tidak bergantung pada jalannya proses perubahan sistem. Jadi hanya bergantung pada keadaan. Untuk mempermudah kalian untuk memahami itu, di sini kita bisa misalkan ada
orang A dan orang B gitu ya, dia mendaki gunung, yang satu melewati rute yang berwarna biru dan yang kedua melewati rute yang berwarna merah. Ternyata untuk persamaan keadaan itu kita nggak perlu memperhatikan dia mau lewat rute biru atau rute merah. Yang kita lihat adalah bahwa sama-sama berawal dari satu titik yang ada di bawah ini, kemudian akhirnya sama-sama ada di puncak. Jadi kita hanya melihat perubahan perpindahan dia. Jadi kalau kita menghitung energi potensial dari pendaki 1 dan pendaki 2 ini, maka kan kita nggak perlu menghitung, tidak perlu mempertimbangkan rutenya dia biru atau merah kan. Yang kita lihat adalah perubahan perpindahan dia dari titik yang hitam ke puncak. Jadi nggak dilihat apakah yang satunya berkelok-kelok, yang satunya lurus atau bagaimana. Nah itu simulasi dari persamaan keadaan. Jadi energi potensial itu termasuk dalam persamaan keadaan karena dia hanya melihat kondisi awal dan kondisi akhir. Beberapa fungsi keadaan contohnya adalah energi dalam, entalpi, tekanan, volume, suhu, entropi, dan energi bebas atau delta Gibbs. Selanjutnya ini contoh fungsi keadaan, contohnya ada energi, tekanan, volume, suhu. Misalnya untuk menghitung perubahan energi atau delta E, maka yang kita hitung adalah energi akhir dikurang energi awal. Untuk perubahan tekanan, maka kita menghitung P2 min P1. Perubahan volume juga begitu, pasti volume akhir dikurang dengan volume awal. Kemudian temperatur juga begitu, temperatur akhir dikurang dengan temperatur awal. Jadi deltanya itu dihitung dengan kondisi akhir dikurang dengan kondisi awal. Sedangkan untuk yang bukan fungsi keadaan, nah ini dia tidak tergantung pada keadaan awal dan akhir, tetapi dia bergantung pada proses perubahan sistem yang terjadi selama proses itu berlangsung. Contohnya panas dan juga kerja. Jadi delta U tadi dia adalah fungsi keadaan kan. Jadi kalau kita ingat rumusnya delta U itu sama dengan Q plus W, sama dengan panas plus kerja. Nah, delta U itu adalah fungsi keadaan, tetapi kalor atau panas dan kerja itu bukan fungsi keadaan. Jadi dia berbeda gitu, bukan fungsi keadaan. Satu slide lagi ya. Satu slide lagi. Jadi yang kalian perlu ingat rumusnya bahwa sebentar kayaknya audio saya bermasalah ya. Aman Bu, aman. Oh aman ya, soalnya Baik, Bu. ya. Oke. Kita lanjut ya, terakhir ya slide-nya. Jadi delta U sama dengan Q plus W. Tadi Q-nya adalah kalor, delta U-nya adalah energi dalam, dan W-nya adalah kerja. Nah, delta U ini, energi dalam itu adalah energi yang terjadi di dalam sistem tersebut akibat adanya perubahan kerja. Sepertinya dulu pernah di-share videonya juga gitu ya, delta U itu apa, ada penjelasannya nanti mungkin di-share lagi. Kemudian turunan dari Q, turunan dari kalor, itu ada delta H atau perubahan panas. Nah, delta H ini akan menunjukkan apakah reaksi itu eksotermis atau endotermis. Dan ini akan digunakan di perancangan reaktor kalian kalau kalian ngambil skripsi. Jadi kalau misalnya kalian hitung delta H reaction-nya itu dia negatif, maka reaksi bersifat eksotermis. Kalau reaksinya eksotermis, berarti kalian butuh air pendingin untuk mendinginkan reaktor kalian. Kalau misalnya reaksi kalian tidak hitung, kalian kan nggak bisa tahu reaksinya itu eksotermis, maka kalian tidak akan mengalirkan cooling water ke dalam reaktor itu dan bisa berbahaya. Reaktornya pada suatu saat pasti paling buruknya bisa meledak gitu ya. Kalau delta hanya positif, maka reaksinya berarti endotermis. Berarti kalian tahu, oh reaksi ini bisa berjalan kalau kita alirkan panas ke dalam reaktor tersebut. Jadi kalian pasti akan memasang jaket atau coil yang akan dialirkan steam ke dalam reaksi tersebut. Nah itu untuk slide ini udah selesai. Kita sekarang lanjut ke bukunya ya. Kalian udah tadi saya suruh bawa buku atau punya PDF-nya gitu dilihat, karena takutnya di sini PDF yang saya share itu dia akan blur, kualitasnya kurang bagus. Nah sebelum, bentar ya. Sebelum kita akhiri pertemuannya, kita refresh lagi materi yang ada di buku Smith-Van Ness. Jadi di sini kita buka dari mulai chapter 2 atau bab 2. Di sini membahas tentang persamaan tadi bahwa delta U sama dengan Q plus W atau energi dalam sama dengan kalor plus kerja.
Kemudian tadi sempat dibahas kondisi equilibrium. Kondisi equilibrium itu adalah kondisi kesetimbangan saat kesetimbangan terjadi. Pace rule ini kita nggak perlu bahas, kita langsung lanjut ke contoh soal aja ya. Oh ya, ini juga perlu diingat lagi tentang constant pressure process. Untuk menghitung entalpi, tadi kita bisa menggunakan persamaan 2.11 H sama dengan U plus PV. U di sini energi dalam, P-nya adalah tekanan, dan V-nya adalah volume. Lanjut ke heat capacity. Kita ingat lagi bahwa kita pasti akan menghitung kapasitas panas. Nah, kapasitas panas di termodinamika itu dilambangkan ada dua jenis, ada CP dan ada CV. Kalau CV itu berarti kapasitas panasnya adalah pada saat volume konstan. Jadi, lambang V di sini menunjukkan bahwa kapasitas panasnya dihitung pada saat volumenya konstan. Sehingga untuk menghitung delta U bisa menggunakan persamaan CV dt dengan batas atas batas bawahnya T2 T1. Jadi kalau menghitung energi dalam bisa dihitung delta U sama dengan CV kali T2 min CV kali T1 gitu ya. Kemudian setelah dapat nilai delta U, kalian bisa menghitung nilai Q dengan persamaan N dikali delta U, jadi dikali dengan molnya. Itu yang perlu diingat. Kemudian ini sama, tapi bedanya di sini lambangnya adalah P, berarti kita menghitung kapasitas panas pada kondisi tekanannya yang konstan, bukan volumenya, tapi tekanannya yang konstan. Perbedaannya untuk pada saat constant pressure, maka yang dilihat itu adalah perubahan entalpi atau delta H-nya. Jadi delta H sama dengan CP dt. Nah, equation ini akan banyak digunakan di saat kalian menghitung neraca energi nantinya saat skripsi. Kemudian Q-nya, maka tadi kalau constant volume, maka Q-nya itu kan N kali delta H. Tetapi pada saat constant pressure, maka Q-nya sama dengan N dikali, tadi yang constant volume kan Q-nya N kali delta U. Nah, untuk constant pressure, Q-nya itu sama dengan N kali delta H. Kita, ini contohnya. Pasti kalian masih ingat sih, karena dulu juga kita sudah pernah mengerjakan contoh soal yang ini. Jadi pertanyaannya, pada kondisi udara 1 bar dan suhu 298,15 Kelvin, dia dikompres menjadi 5 bar. Jadi tekanannya berubah dari 1 bar ke 5 bar, tapi suhunya itu tetap 298,15 Kelvin. Dengan dua jenis proses, yang pertama adalah pendinginan pada constant pressure diikuti dengan pemanasan pada constant volume. Dan yang kedua adalah pemanasan pada saat constant volume kemudian diikuti dengan pendinginan pada constant pressure. Dan ini prosesnya terjadi secara simultan. Disuruh menghitung delta U, disuruh menghitung panas, kerja, delta U dan delta H untuk setiap bagian. Nilai CV dan nilai CP-nya sudah diketahui. Kemudian nanti di sini step-stepnya, yang pertama harus menghitung nilai V2 atau volumenya, karena di atas sudah diketahui volume awalnya, dihitung V2-nya berapa dengan persamaan V1 kali P1 per P2, ini rumus awalnya adalah dari V1 kali P1 sama dengan V2 kali P2. Begitu juga untuk perhitungan temperatur. Nah, ini nanti dijadikan tugas ya, kalian kerjakan ya, untuk mengingat lagi dan merefresh ingatan kalian. Jadi coba dibuat yang detail dari contoh soal ini, kemudian kalian kerjakan. Untuk tugasnya, kita kumpulkannya di hari Minggu aja, jadi kalian punya waktu yang lumayan panjang, karena sepertinya di semester antara ini, semua dosen akan berkejar-kejaran untuk mempercepat pertemuannya gitu, dan kemungkinan mereka juga ngasih tugas. Jadi tugas ini kumpulkannya di hari Minggu aja, kalian tulis di kertas folio bergaris, dan setelah itu nanti tolong satu orang jadi PIC-nya, nanti dikumpulin dalam satu folder, terus dikirim ke email saya aja. Karena kalau misalnya satu-satu itu ternyata sulit ngumpulinnya, karena kalian ngasih nama filenya beda-beda gitu ya, susah. Nah, itu tadi tugasnya ya, pertama example tadi, sama sekarang kita langsung ke problem aja. Nanti kalau misalnya kalian nggak ngerti, langsung tanya di chat aja di WhatsApp. Tolong kerjakan juga problem 2.1. Terus satu lagi, bentar ya.
2.12. Yang ini ya, 2.12. Kemudian cari yang gampang aja ya. Ini aja deh, 2.23. Jadi ada 3 soal ya, yang example, terus problem 2.12, dan problem 2.23. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri meetingnya. Nanti absennya saya share di WhatsApp ya. Ada link yang harus kalian isi untuk proses absensi. Kenapa masih perlu absen? Karena dari fakultas itu perlu record pertemuan gitu. Ada bukti bahwa kita ada pertemuan secara daring. Gimana untuk materi ini ya? Kalau ada pertanyaan di WhatsApp aja ya. Baik, Bu. Oke, nanti di WhatsApp kita tentukan siapa PJ kelasnya ya. Jadi saya akhiri pagi ini pertemuannya. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat beraktivitas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.